Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, mispuh. Beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah sholat Jumat di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini yaitu kajian tafsir tematik Al-Quran. Insyaallah pada siang hari ini akan mengusung tema yakni Ulin Nuha dalam Al-Quran. Untuk itu bagi para jemaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, dan bagi para pendengar dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui nomor WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian siang pada hari ini dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati rasulillah ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian tafsir tematik Al-Quran bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Semoga kita senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, dipermudah untuk melaksanakan ibadah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu Ulin Nuha atau lafal Ulin Nuha di dalam Al-Quran. Pada beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas yaitu ulil albab di dalam Al-Quran, dan ini masih ada kaitannya dengan ulil albab. Jadi albab dan an-nuha, albab dan an-nuha ini sama-sama mempunyai arti akal, ya, mempunyai arti akal. Dan akal sendiri secara bahasa itu artinya adalah pengikat. Seperti al-iqal yaitu pengikat kafiah, ya, pengikat serban atau pengikat onta supaya dia tidak lari, tidak kemana-mana, itulah al-iqal. Nah demikian juga dengan akal. Akal itu adalah pengendali atau pengikat dari hawa nafsu manusia. Inilah yang kemudian membedakan antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan makhluk lain. Nah, akal itu sendiri itu yang mempunyai ragam, mempunyai macam yang berbeda-beda. Ada akal yang disebut dengan lub atau lab yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketika akal itu sudah menjadi saripati dari akal, substansi dari akal, esensi dari akal,
yang kemudian di dalam teknik operasionalnya al-lub atau al-lab, yaitu akal yang saripati, itu di dalam melihat segala sesuatu, di dalam melihat objek. Di dalam melihat objek itu melihat dari sisi substansinya. Tidak hanya melihat dari sisi gebiar-gebiarnya atau bagaimana opini atau persepsi masyarakat secara umum, tapi al-lub atau al-lab itu melihat segala sesuatu dari sisi yang paling esensi dan substantif. Kemudian akal itu ada yang disebut dengan an-nuha. Nah, an-nuha. An-nuha itu adalah bentuk jamak dari nuhyah. Bentuk jamak dari nuhyah. Ada yang mengatakan an-nuha itu adalah masdar ya. An-nuha itu adalah masdar dari kata naha yanha, kemudian nahyan wa nuhan. Tapi kebanyakan ulama di dalam memaknai ulin nuha, nuha di sini artinya itu adalah jamak dari nuhyah. Nah, jenis akal yang bagaimana yang masuk dalam kategori nuha? Jenis akal yang masuk dalam kategori nuha itu adalah akal yang lurus, akal yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dan makna yang paling dekat dari nuha atau nuhyah itu adalah akal yang bisa mencegah diri dari kebatilan dan hal-hal buruk. Kita bisa melihat bahwa nuha itu adalah satu derivasi atau satu pecahan dari kata naha yanha, yang artinya adalah menahan, mencegah, menghalangi. Nah, dengan demikian akal yang mempunyai fungsi mencegah, akal yang mempunyai fungsi menahan kebatilan atau hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita, itu adalah akal an-nuha. Jadi kalau manusia itu mempunyai an-nuha, juga mempunyai al-bab, juga mempunyai al-aql, wah, dia akan menjadi sempurna. Dia menjadi sempurna. Orang melihat dari sisi substansi atau al-bab, perlu dilengkapi dengan akal yang bisa mencegah kebatilan dan hal-hal yang buruk. Jadi kalau kita kita diagnosa otak kita ya, bukan diagnosa secara fisik ya, secara fisik ya, tapi diagnosa dari sisi fungsinya ya, dari sisi fungsi dan kemampuannya. Kalau orang-orang barat itu menemukan ada 8 intelijensia ya, ada kecerdasan matematik, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan ini, kecerdasan itu, kecerdasan ini, kecerdasan itu. Al-Quran juga punya ya, Al-Quran juga punya, yaitu tentang fungsi-fungsi akal. Dan pembagian Al-Quran terhadap akal itu lebih komprehensif dan lebih ukhrawi, atau orientasinya itu adalah orientasi yang ukhrawi, yang notabene itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
manusia secara utuh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa manusia sebagaimana kita ketahui itu terdiri dari jasmaniah dan rohaniah. Nah, akal itu harus difungsikan di dalam mengatur dan mengelola aspek jasmani dan aspek rohani. Nah, yang bisa mengatur secara sempurna, secara komprehensif manusia dari sisi jasmaniah dan rohaniah itu adalah ulin nuha dan ulil albab. Ulin nuha dan ulil albab. Baik, kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang ulin nuha. Ini berbeda dengan ulil albab yang mana tersebut sebanyak puluhan kali di dalam Al-Quran. Tapi kalau ulin nuha itu cuman beberapa. Di sini cuman ada 2 ya. Dan dua-duanya itu di dalam surah Toha. Surat Toha ayat 54 dan surat Toha ayat 128. Nah, Toha sebagaimana kita ketahui bahwa Toha itu adalah termasuk salah satu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat awal dari surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Ayat pertama dari surat Toha atau ayat-ayat awal dari surat Toha ini membicarakan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada umatnya itu adalah sebagai tazkirah, sebagai peringatan liman yahsya bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada benang merahnya. Ada benang merahnya bahwa orang yang takut terhadap sesuatu, perasaan takut terhadap sesuatu itu bisa menjadi modal untuk menahan diri pada orang tersebut dari hal-hal yang tidak semestinya. Misalnya, orang takut kepada neraka, maka dia akan menjauhi, akan menahan diri supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia itu masuk kepada neraka. Lain dengan orang yang tidak takut kepada neraka, seperti artis, ya. Seperti para artis ngomong, enakan di neraka. Nanti ketemu sama Madonna, ketemu sama Michael Jackson nyanyi bareng dan sebagainya. Karena tidak ada rasa takut, maka akal ulin nuhanya itu tidak berfungsi. Akal ulin nuhanya tidak berfungsi. Nah, inilah kehebatan dari Al-Quran ya. Al-Quran itu suatu ayat ditempatkan di surat mana, itu berdasarkan suatu keserasian yang sangat-sangat presisi. Sangat-sangat presisi. Kenapa ayat yang berbicara tentang ulin nuha
itu dimasukkan di dalam Toha. Karena Toha itu adalah suatu sosok yang al-insan al-kamil, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut kepada polisi, maka kita akan menahan diri, ngerem dari hal-hal yang menyebabkan kita tidak berurusan dengan polisi, tidak dihukum dengan polisi. Dari kata khosyah dengan nuha itu ada benang merah yang sangat kuat. Nah, jadi kalau ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dari surah Toha itu berbicara tentang Al-Quran itu ada sebagai tadhkiratan liman yakhsha, sebagai peringatan bagi orang yang takut. Takut kepada apa? Nah, ini yang menarik ini. Yang menarik ini ya. Yang menarik bahwa tadhkiratan liman yakhsha. Anda tahu yakhsha itu adalah fi'il muta'addi, yang mestinya dia itu harus ada maf'ul bihnya. Tapi maf'ul bihnya sengaja dibuang, tidak ditunjukkan. Supaya apa? Supaya al-khosyah, supaya rasa takut, tapi takut yang positif, itu sudah itu bisa menjadi karakter dari orang yang beriman. Takut kepada apa? Ya takut kepada Allah, takut kepada Nabi, takut kepada hal-hal yang diharamkan. Takut apa? Takut meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Takut menjadi orang yang terbelakang di dalam kemajuan, takut menjadi orang-orang munafik, takut menjadi. Nah, ini menariknya di sini. Nah, dan orang supaya bisa mempunyai karakter khosyah, mempunyai karakter yaitu takut terhadap apapun dalam pengertian positif, maka otaknya itu harus otak an-nuha. Otaknya harus otak an-nuha. Nah, jadi gitu ya. Nanti tolong Mas Harun dirangkai, dicatat dengan baik ya. Jangan sampai meleset itu. Ini penting ini. Ini penting. Nah, coba kita lihat di dalam surah At-Toha ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Makanlah kalian wahai manusia dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ini terjemahan singkat, terjemahan bebas ya. Kalau terjemahan rincinya itu adalah bagi orang-orang yang mempunyai akal penahan. Bagi orang-orang yang mempunyai akal yang bisa mencegah perbuatan yang tidak baik. Nah, apa korelasinya atau munasabahnya antara ulin nuha dengan kulu war'au an'amakum? Nah, coba kita lihat. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah makan, dan yang kedua adalah menggembala. Menggembala, apa bedanya? Atau apa korelasi atau munasabahnya? Kalau makan itu adalah spesifikasi dari manusia. Sementara hewan-hewan itu juga makan. Tapi makannya itu adalah bebas. Jadi ada beberapa pengertian ya.
ada beberapa pengertian tentang fungsi an-nuha, tentang fungsi akal pencegah terhadap kulu wara'au an'amakum. Yang pertama adalah, wahai manusia, kamu itu adalah manusia, berbeda dengan hewan. Kalau makan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Karena kamu manusia, maka makannya itu adalah kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau hewan, terserah. Dengan kata lain, wahai kamu manusia, kalau kamu tidak bisa menahan diri kamu sehingga makan barang-barang yang haram, makan barang-barang yang batil, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqam minhum. Itu artinya adalah kamu tidak menggunakan an-nuha. Kamu tidak menggunakan an-nuha di dalam mengontrol tindakanmu, yaitu mengkonsumsi sesuatu atau memakan, meminum sesuatu. Itu adalah makna yang pertama. Jadi dengan akal an-nuha, kita harus bisa mencegah, menahan diri. Menahan diri yang mestinya kita makan itu mana, yang mestinya tidak kita makan itu mana. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang mesti kita makan itu adalah mimma fil ardi halalan thayyiba. Harus ditentukan bahwa kita harus memastikan bahwa yang kita makan itu adalah benar-benar halal. Makanya sekarang rame-rame sertifikasi halal itu ya. Kemudian ada orang yang sinis mengatakan, ngapain sertifikasi halal? Mestinya sertifikasi itu ya haram. Yang perlu disertifikasi itu adalah yang haram misalnya. Tapi perintah Al-Quran itu adalah kita harus memastikan bahwa yang kita makan itu adalah barang yang halal. Sebagaimana kita sholat harus di tempat yang suci. Ngapain harus mencari-cari yang suci? Yang penting kan yang penting kan tidak kotor, tidak najis. Enggak. Ini adalah ibadah. Ini adalah urusannya dengan Allah. Maka meskipun hukum asal dari seluruh bumi itu adalah suci, tapi kita di dalam sholat harus memastikan bahwa suatu tempat yang kita gunakan untuk sholat itu adalah tempat yang suci. Meskipun hukum asal bahwa semua makanan itu adalah al-ibahah, boleh dimakan, tapi kita harus memastikan bahwa makanan yang kita makan itu adalah benar-benar halal. Dengan demikian kalau ada orang yang sinis ya, sertifikasi harus mestinya itu yang haram, itu tidak paham logika Al-Quran. Nah, yang pertama, an-nuha atau ulin nuha itu adalah orang yang bisa menahan diri untuk tidak sembarangan makan, tapi mereka itu adalah orang-orang yang ketika makan adalah memastikan bahwa yang dimakan itu adalah benar-benar halalan thayyibah. Supaya apa? Supaya tidak sama dengan an'am. Supaya tidak sama dengan binatang ternak.
Sebagaimana disebutkan walaqad dzara'na li jahannama. Ya terus Adnan. Ulaika. Masya Allah, bagus sekali. Supaya tidak sama dengan an'am, ulaika kal an'am bal hum adall. Hewan mempunyai mata, hewan mempunyai telinga, hewan mempunyai hati, tapi fungsi dari hati, mata dan telinga yang ada pada hewan tidak difungsikan dengan baik sebagaimana manusia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh ulin nuha? Yang dilakukan oleh ulin nuha, coba kalimat ya, coba perhatikan. War'au an'amakum, gembalakanlah. Nah, gembalakanlah. Ini kalau ulama-ulama akhlak ya, ulama-ulama akhlak itu mengibaratkan bahwa hawa nafsu itu ibaratnya adalah hewan, ibaratnya adalah kuda. Kuda yang kita tumpai, yang kita tunggangi, yang harus kita pegang, harus kita kendalikan. Jadi perintah war'au an'amakum ya, dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Ini kalau pendekatan tasawuf atau tafsir isyari. Yang dimaksud dengan hewan-hewan di sini itu tidak mesti dia itu adalah hewan kambing, hewan sapi, hewan kebo, hewan manuk dan sebagainya. Tapi hewan-hewan di sini itu adalah hewan-hewan yang ada di dalam tubuh kita. Hewan-hewan nafsu hayawaniyah, nafsu bahimiyah, nafsu kehewanan yang ada di dalam tubuh kita itu harus kita gembalakan, harus kita kendalikan. Dengan apa? Dengan an-nuha. Hewan seneng dolan, tahan. Jangan kamu teruskan langkahmu. Hewan seneng turu, tahan. Jangan kamu bablas-bablaskan turumu. Hewan kemalasan yang ada di dalam tubuhku, jangan kamu lanjutkan. Nah, siapa? Otak mana? Otak mana yang bisa mengendalikan itu? Itu adalah otak an-nuha. Otak an-nuha. Dengan kata lain, ulin nuha itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, orang yang bisa mengendalikan dorongan-dorongan buruknya, sebagaimana sang penggembala yang bisa mengendalikan gembala-gembalanya. Ulin nuha iku, iku kebone wong kene. Itu makanan beracun, jangan kamu makan. Nah itu ulin. Masya Allah. Kamu coba perhatikan. Al-Quran hanya beberapa kata. Tapi pemilihan diksinya Masya Allah. Itu sangat-sangat dalam. Ulin nuha digandengkan dengan kulu.
ulin nuha digandingkan dengan war'au an'amakum. Baik, selanjutnya di dalam surah Toha juga ayat 128. Toha, umam iki wis tekan iki. Imam. Afalam yahdi lahum yahdi lahum kam ahlakna qablahum terus tambah ayat. Ya, tambah ayat. Coba makin nih ya, makin. Sing wis tekan kono sapa? Sing wis tekan jus 17. Hah? Ayo. Ayo dibaca. Afalam yahdi lahum Sadaqallahul adzim, Masya Allah. Tidaklah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang musyrik tentang berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka generasi itu. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda dan kuasa Allah bagi orang-orang yang berakal. Ini juga, kalau ini mirip-mirip dengan ulil albab ya. Jadi baik ulil albab maupun ulil nuha ketika napak tilas tentang kebinasaan manusia atau umat pada masa lampau. Kebinasaan umat pada masa lampau itu dijadikan sebagai ibrah. Nah, kalau ulil albab itu menjadikannya adalah sebagai ibrah. Kalau ulil nuha itu menjadikannya adalah sebagai rem. Stop, jangan terus ke. Tutupan botolmu aja diterus. Tutupan botolmu aja diterus ke. Wis ana contone kalau. Nah, wis ana contone wong sing senengane apa botol-botolan niku uripe wis kaya ngono, ditahan. Aja diterus-teruske. Kamu punya keinginan semacam itu? Nah. Makanya tadi saya katakan bahwa ulil albab dengan ulil nuha kalau digabungkan itu menjadi pasangan yang ideal, menjadikan orang itu sebagai insan kamil. Dengan albab, orang yang mempunyai albab dia tahu, oh ini tidak hanya sekedar cerita, ini tidak hanya sekedar dongeng yang mengasyikkan, tapi ini bisa dijadikan sebagai ibrah. Yes. Itu kerjaan dari ulil albab. Ditambahi oleh ulil nuha. Kalau kamu mempunyai dorongan untuk ke situ, stop. Ojo diterus-teruske. Nah, baik jamaah sekalian, itu gambaran tentang ulil nuha ya. Ulil nuha sebagai pelengkap dari ulil albab
Jadi kalau ulil albab itu lebih melihat itu dari sisi psikis, jadi membentuk suatu moral, membentuk suatu potensi yang bagus. Sementara kalau ulin nuha itu lebih bersifat yang praktis, bagaimana mengontrol, menahan, jangan sampai masuk, jangan sampai terjerumus. Pertanyaan? Ada? Baik, kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Berikut ada pertanyaan Pak Yai dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai izin bertanya, kapan seseorang itu mencapai derajat ulin nuha? Dan kenapa dalam Al-Quran ada istilah juga yang hampir sama menjelaskan tentang akal, seperti halnya ulil albab dan ulil absor juga. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kapan seseorang itu bisa mencapai derajat ulin nuha ya? Pada dasarnya semua orang itu mempunyai potensi untuk menjadi ulil albab, menjadi al-aqilun, menjadi ulin nuha. Ini tergantung kita di dalam mengasah dan melatih supaya kita itu bisa sampai kepada titik itu menjadi ulin nuha. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa seseorang mencapai titik tertentu itu tidak ada yang instan. Semuanya itu melalui proses. Dan ini itu selaras dengan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbil Alamin. Rabb di sini itu artinya itu adalah pendidik alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala di samping Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akan tetapi kun fayakunnya Allah ya, itu di dalamnya itu ada proses. Bahkan dalam penciptaan disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Kemudian Allah juga menyematkan kepada dirinya, kepada zatnya, yaitu Rabbil Alamin, pendidik alam semesta. Nah, demikian juga seseorang menjadi beriman, seseorang menjadi mukhlis, seseorang menjadi muttaqin, seseorang menjadi ulil albab, seseorang menjadi ulin nuha, itu juga harus proses. Nah, secara spesifik orang bisa mencapai derajat ulin nuha itu adalah ketika kontrol otak supaya tidak menuruti semua yang diinginkan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau mau melatih supaya bisa mencapai derajat ulin nuha, kita ada keinginan untuk melakukan membuka botol misalnya, tahan. Itu artinya apa? Itu artinya kita sudah lolos di dalam menapaki tingkat atau derajat mencapai ulin nuha. Mau marah, mau ngamuk, tahan. Nah, itu artinya kita sudah lolos di dalam menapaki derajat ulin nuha. Jadi kata kuncinya supaya kita menjadi ulin nuha itu adalah menahan. Atau dari menahan maka akan terbentuk karakter, yaitu khosyah, yaitu di awal-awal surat
Toha. Nah, ketika karakter khosyah itu terbentuk, maka pribadi orang tersebut disebut dengan ulin nuha. Jadi kalau dirangkai, langkah atau tahapan pertamanya itu adalah dengan cara apa? Menahan, mencegah, ojo. Kemudian terbentuklah karakter yang disebut dengan khosyah. Dan ketika karakter khosyah itu digembleng, teruji dan sebagainya, maka orangnya disebut dengan ulin nuha. Baik, saya kira itu ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir tematik pada siang hari yang telah selesai. Untuk itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada beliau, Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Semoga kajian ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memberikan kita berkah dan juga manfaatnya. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.